Baik, kita mulai aja ya. Ini mohon maaf tadi agak terlambat. Jadi mungkin hari ini juga sebentar aja karena saya mau menginfokan persiapan UTS-nya ya. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan semoga selalu sehat sejahtera ya. Oke, jadi kalau ngikuti jadwal di kampus saya ini ya di UPN, ini harusnya minggu depan sudah memasuki masa UTS ya. Jadi kalau mengikuti di sini nanti standarnya adalah ini. Jadi pelaksanaan UTS diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai 15 dan biasanya UTS mengikuti jadwal kuliah. Jadi kalau kuliah kita sore, ya minggu depan sore. Jadi kan saya lihat berarti minggu depan itu insya Allah tanggal 7 ya, kita UTS-nya. Biasanya teknisnya kalau kuliah saya nanti tinggal ditunggu saja di alamat email masing-masing. Jadi nanti di jam kuliah seperti biasanya, nanti akan ada terima email. Nanti dari email itu Anda tinggal diikuti instruksinya. Nah ini tapi kan saya belum dapat alamat emailnya. Ini minta tolong salah satu mengkoordinir ya. Jadi saya nggak tahu ini dulu sudah dibentuk komting apa enggak ya. Jadi saya minta tolong siapa? Komtingnya siapa ya? Belum ditunjuk. Nanti atau kalau misalnya tidak ada komtingnya ya semua ngirim alamat email masing-masing aja ya. Bisa Japri atau bisa lewat email saya juga nggak apa-apa. Jadi gimana ya nanya? Kayaknya salah satu aja dikoordinir ya. Ini tempatnya berjauhan atau satu kampus ya? Masing-masing dari Anda. Izin Beda menjawab. kampus, Pak. Gimana? Kami itu berbeda kampus, Pak. Beda ya? Oh, kampusnya beda-beda berarti ya di WA saja ya. Ini kan nggak terlalu banyak. Jadi nanti WA saja ke saya, alamat emailnya masing-masing. Atau boleh di grup biar nggak lupa. Dikirim di grup aja ya. Di grupnya kita itu. Di grup kuliah kita itu dikirimkan alamat email masing-masing. Karena nanti kirim soalnya lewat email. Untuk Anda ikuti instruksi dan dikerjakan lewat email. Gitu aja ya. Karena kan beda-beda kampusnya ini. Gimana? Iya, Jelas Pak. ya? Oke ya. Oke, jadi saya tinggal menunggu alamat email dari Anda masing-masing. Kirimkan di alamat grup WA kita itu. Nanti baru saya kirim ke situ soalnya. Baik, untuk hari ini mungkin tidak banyak. Ini saya hanya ingin menunjukkan kalau web yang iot.net kemarin itu sudah kelihatannya sudah diupdate ya. Ini Anda bisa registrasi dulu kalau belum. Ini adalah salah satu nanti untuk koneksi kita dengan robot jarak jauh. Jadi robot kita nanti bisa connect ke IoT ini, cloud-nya. IoT cloud ini nanti yang menjembatani dengan aplikasi IoT MQTT panel di handphone. Jadi di Android-nya diinstal IoT MQTT panel ya. Nah, itu kemudian nanti Anda registrasi di sini. Ini Anda registrasi di di iot.net ini menggunakan alamat email masing-masing. Nah, ini Anda tinggal registrasi seperti biasa. Nanti mungkin aktivasinya lewat email atau enggak biasanya, atau nanti dicoba. Kemarin ada yang sudah mendaftar kelihatannya ya. Nanti Anda coba lagi, kalau ini sampai berhasil, ini kelihatannya sudah dibenahi. Tadi saya coba juga bisa connect. Ini soalnya beberapa waktu memang sempat down, tapi sudah jalan lagi. Ini kelihatannya sudah diperbaiki juga websitenya ini. Nah, ini untuk fitur-fitur yang untuk anak-anak sekolah, SMK, dan perguruan tinggi, saya kira tetap akan gratis, karena ini idenya untuk riset.
kecuali untuk yang profesional yang nanti minta diterbitkan sertifikat di hardware-nya, yang di-embed ke hardware-nya itu beda lagi ya. Oke, jadi saya kira nanti Anda ke sini. Untuk yang connect di hardware nanti bisa dikombinasi dengan yang kita pelajari minggu lalu. Jadi sebenarnya ada dua cara komunikasi dengan hardware ya. Kalau yang di lokal kemarin Anda menggunakan apa itu Python yang berkomunikasi dengan Arduino melalui apa komunikasi serial. Nah, salah satu yang lewat udara gampangannya gitu ya. Jadi yang lewat daratnya itu menggunakan komunikasi serial, sehingga hardware mikro dengan laptop Anda bisa berkomunikasi, sehingga mikronya mungkin untuk ambil data robotnya, kemudian pergerakan maju mundurnya bisa Anda kirim lewat Python ya, lewat bahasa pemrograman Python. Nah, kalau Anda sudah bisa menggerakkan maju mundur lewat Python, nanti kan maju mundur itu sebenarnya bisa diwakili kirim angka 1, 2, 3, 4 di Python. Mungkin nanti kita praktekkan lagi setelah UTS insya Allah ya. Nah, itu cara yang komunikasi lewat darat, maksudnya yang langsung lewat serial port. Nah, untuk yang komunikasi lewat udara, ya, atau yang lewat ini ya, koneksi internet, Anda bisa memanfaatkan cloud ini, cloud MQTT ya. Nanti kalau Anda sudah daftar, Anda akan bisa login ya, bisa login, nanti Anda bisa create instan gitu, untuk membuat salah satu koneksi dengan device yang Anda buat ya. Jadi ya ini misalnya punya saya yang sudah berhasil. Ini nanti tidak usah buru-buru, jadi nanti kan ada waktu 1 minggu, ini kita kan masih UTS dulu minggu depan. Nah mungkin minggu depannya lagi kita bisa coba lanjutkan, bisa lebih ini prakteknya. Artinya jalur darat dan jalur udara harusnya dua-duanya berhasil, di mana jalur darat yang lewat serial port, laptop dengan mikro bisa berkomunikasi, kemudian yang lewat udara ini, yang tidak hanya laptop dan mikronya, tetapi Anda juga bisa lewat handphone ya. Nah ini salah satunya yang sudah saya sesuaikan, misalnya ini saya buat, kalau bikin baru tinggal create panel ya, create new instant. Ya, ini nanti kalau sudah connect kan bentuknya seperti ini. Oh, ini sebentar, ini kelihatannya lagi di maintain ya. Ada error ini. Lagi di maintain lagi nih. Nggak tahu apa lagi di maintain. Ini kayaknya lagi di maintain. Oh ya, ini lagi diperbaiki nih. Ini sama programmernya teman-teman saya masih diperbaiki, tapi nggak apa-apa, nanti Anda coba saja kalau sudah stabil untuk registrasi ya. Nah, nanti lewat handphone Anda coba berkomunikasi juga. Ini mungkin bisa saya tunjukkan di handphone saya yang tadi sudah sempat berhasil connect. Screen cam. Sebentar, ini saya coba tunjukkan yang tadi sudah berhasil connect. Nah, ini ya, tadi sudah sempat berhasil. Jadi Anda harus install IoT MQTT panel begini bentuknya. Nah, ini. Jadi kalau connect nanti gambarnya ini akan merah ini ya. Jadi ini kalau Anda berhasil connect ya. Tapi kalau misalnya ini tidak merah, berarti Anda gagal untuk connect. Nah, kalau gagal connect kan berarti Anda nggak bisa melakukan pengendalian lewat IoT ya. Ini contohnya yang sudah connect nanti gambarnya merah. Ini kita coba lihat setting koneksinya kan bisa dilihat. Coding koneksi. Nah, seperti ini. Jadi info-info seperti ini, connection name, client ID-nya, client ID ini harus sama waktu Anda daftarkan di IoT.net-nya, termasuk port dan protokolnya ini. Ini dipilih aja yang TCP, portnya akan sesuaikan di yang terbaca di situ. Kemudian nama dashboard-nya disesuaikan.
ini nama dashboardnya. Kemudian, nah user passwordnya ngikuti waktu Anda register. Jadi nanti masukkan username dan password sesuai waktu Anda registrasi di iot.net ya. Ini kalau Anda berhasil, tinggal disesuaikan waktu Anda daftar ini. Ya, nama node-nya dan seterusnya. Kemudian device-nya juga. Nah, ini cuman kelihatannya lagi di maintenance tadi. Nah, ini yang tadi device-nya Anda bisa menambahkan device. Nah, dengan kemampuan biasanya sih bisa publish, bisa subscribe. Jadi kalau publish ini Anda bisa dari mikro Anda bisa dikirim ke sini, ke Cloud IoT untuk bisa diakses orang lain, bisa di-subscribe orang lain ya, berlangganan. Ya terserah nanti apa aja yang ada di dalamnya, misalnya suhu atau kipas yang ingin Anda lakukan monitoringnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang ini kalau ini misalnya, nah ini punya saya kan sudah bisa connect sebenarnya. Ini gambarnya merah. Dan ini tinggal ke mikronya. Nah sekarang urusan ke mikronya, dulu kan sudah pernah saya kasih contoh untuk pemrograman yang di dalamnya di embed ini informasi yang ada di cloud ya. Yang ada di informasi di cloud-nya itu juga harus dimasukkan di dalam mikronya. Nah, yang ini informasi ini harus dimasukkan ke dalam mikro, ini lagi di maintenance kelihatannya. Jadi yang ada di sini nanti juga di-embed di mikro. Kalau mikronya jalan, nanti ini juga akan nongol di sini. Kalau Anda lagi akuisisi data atau monitoring suhu misalnya, nanti akan muncul di sini. Atau kalau robot maju mundur, robotnya juga akan maju dan mundur. Nah, seperti itu. Jadi saya kira nanti ini harus dipraktekkan. Mungkin kita setelah UTS saja ya, setelah UTS insya Allah nanti kita coba pelan-pelan kalau misalnya ada yang belum berhasil, sampai Anda berhasil, minimal Anda buat lodging kecil-kecilan, ya kalau Anda mau belajar sekalian monitoring kan Anda beli LM35 saja kan murah. Beli mikronya yang Node MCU, beli LM35, ya mungkin ditambahi satu kipas untuk dibuat menyalakan, menaikkan dan menurunkan suhu begitu. Kipasnya bisa Anda hidup matikan. Nanti dengan prinsip yang sama, ini kipas on, kipas off ini kan bisa diisi dengan robot maju, robot mundur dan sebagainya ya. Jadi saya kira ini penting, tapi nanti aja mungkin kalau Anda sudah berhasil connect seperti ini punya saya kan tidak lagi connect ke mikro, jadi di sini juga tidak keluar akuisisi datanya, tidak keluar hasil monitoringnya, karena saya tidak lagi connect ke mikro, tetapi saya hanya dari IoT MQTT panel saya connect ke cloud saja ya. Ini connect ke cloud. Ya, tetapi ini sudah jaminan kalau Anda dari handphone sudah bisa connect ke cloud, biasanya tinggal data-data yang tadi sudah Anda berhasil connect ini tinggal ditanam di mikro ya. Nanti baru bisa komunikasi 3 antara handphone, cloud, dan mikrokontrolernya, di mana mikronya yang nanti akan menggerakkan robotnya. Oke, saya kira itu saja. Jadi hari ini mungkin saya tidak banyak jelasin, tapi intinya saya ingin Anda coba registrasi sampai berhasil. Kalau misalnya ini lagi di maintain, mungkin besok Anda ulangi lagi sampai Anda berhasil dapat login di IoT ini. Ini nanti gunanya banyak, nanti kalau misalnya Anda pakai untuk skripsi dan lain-lain, itu Anda masih bisa memanfaatkan untuk connect ke sini ya. Ini manfaatnya banyak, jadi Anda mungkin bisa juga dapat proyek kecil-kecilan ya, membantu orang lain yang lagi membutuhkan. Ini misalnya kan ada yang lagi butuh kemarin, misalnya untuk sistem pemberian pakan ayam, pemberian pakan kucing, pemberian pakan ikan jarak jauh lewat IoT ini kan ya banyak sekarang ya. Nah kalau kita kan fokusnya untuk mengendalikan robot. Oke, saya kira itu yang hari ini Anda pastikan Anda bisa mendaftar, bisa registrasi, dan bisa jadi anggota dari IoT.net ini, supaya Anda bisa meng-create instan ini, ada add instan ini, untuk membuat seperti yang sudah saya punya ini.
nanti tinggal disesuaikan. Yang penting Anda berhasil connect dulu antara handphone dan cloud IoT-nya. Nanti baru kalau itu sudah connect, insya Allah itu sudah garansi atau jaminan bahwa Anda nanti tinggal ditanam info-info yang ada di sini, di dalam mikro, nah Anda sudah bisa ngambil data dari mikro. Nah, mikronya connect ke driver motor, maka itu mikronya akan menggerakkan motor untuk bergerak, maju, mundur, dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin seputar UTS tadi juga, dan mungkin ini Anda pastikan Anda bisa sampai connect seperti ini, minimal seperti yang sudah saya lakukan tadi. Ini tandanya merah, kalau Anda berhasil connect, tandanya merah. Dan kalau tidak berhasil connect, nanti ada pesan, misalnya ini yang belum saya setting ya. Ini yang untuk robot maju, kiri, kanan, mundur, dan seterusnya. Nah, di sini kalau gagal seperti ini. Jadi kalau misalnya ini tadi, kan ini belum saya setting. Jadi kalau Anda tekan tombol connect ke cloud ini, kalau gagal ada tulisannya not authorized to connect ya. Ini belum saya setting yang untuk robot kita. Tapi saya tadi sudah coba berhasil untuk yang suhu ini, yang gambarnya merah ini ya. Ini sudah berhasil connect. Jadi saya kira nanti dengan cara yang sama, hasil koneksi kita ini kita settingkan untuk robotnya tadi. Oke, seperti itu. Jadi ini gambarnya kan sudah beda ini. Jadi kalau begini posisi tidak connect, terus kalau Anda tekan gambar cloud-nya ini, nah seperti ini berarti connect ya. Kalau sudah connect ini, nah ini berarti sudah satu step, Anda sudah berhasil connect dari handphone ke cloud, nanti selanjutnya informasi yang ada di cloud kita infokan di mikro ya, dengan cara ditanam di program mikronya. Saya kira seperti itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf mungkin hanya sebentar, tapi minimal Anda, untuk saya pastikan Anda bisa semua register di sini, di iot.net sampai berhasil, supaya nanti Anda coba koneksikan dengan handphonenya dulu. Anda bisa di situ banyak sekali panel yang Anda bisa buat, kan ada macam-macam buat latihan ya. Di sini kan ada macam-macam panel. Nah, di sini ya. Anda bisa latihan, mulai bikin button, switch. Ini tergantung supaya lebih familiar kan ada harus mencoba sendiri. Nah, ini Anda coba-coba saja. Nanti Anda biar pengalaman. Anda bisa lakukan di sini macam-macam tombol maupun switch. Kalau mau button ya seperti ini. Ya Anda tinggal create latihan saja seperti biasa. Nanti sampai Anda bisa connect seperti ini. Nah ini kan merah ini berarti dia connect. Nanti kalau Anda connect ke mikro, dia akan keluar datanya. Oke, saya kira demikian saja untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, izin Ya. bertanya. Untuk UTS-nya sendiri tuh mengambilnya dari mana ya Pak? Apa dari materi kita yang selama ini atau lebih ke prakteknya yang udah dijelasin? Ya bisa dari mana saja. Ya intinya sih yang kita nggak akan keluar dari yang kita bahas dari awal sampai hari ini ya. Jadi pada intinya sih kira-kira sejauh mana Anda memahami teknik pemrograman robot paling tidak secara konsep, dan mungkin kalau prakteknya mungkin habis UTS saja ya. Jadi nanti kita monitor, nanti kan bisa kelihatan sebenarnya kalau dari yang Anda kerjakan bisa di-capture, ditunjukkan ke kita kalau memang Anda lakukan praktek. Kalau misalnya Anda belum melakukan praktek, ya secara konsep ya. Jadi secara konsep Anda bisa paham, termasuk koneksi ke cloud tadi. Dan secara umum kan yang dibutuhkan adalah pemrograman di mikronya sendiri, pemrograman di handphone, tapi di handphone kan Anda nggak perlu program sebenarnya, hanya setting-setting. Kemudian yang di cloud Anda tinggal registrasi ya. Jadi inti pemrogramannya sebenarnya ada di microcontrollernya. Sama nanti kalau kita butuhkan analisis lebih advance, itu kan mungkin di laptop. Nah dalam hal ini nanti Anda bisa memanfaatkan Python untuk komunikasi data dengan serial, sehingga Anda bisa lakukan analisis lebih lanjut di Python.
Termasuk nanti kan setelah UTS, insya Allah kita pelajari bagaimana memanfaatkan salah satu algoritma kecerdasan buatan ya. Misalnya yang lagi tren sekarang adalah deep learning untuk menggerakkan robotnya ya. Atau paling enggak robot bisa kita manfaatkan untuk mengenali objek di depannya. Nah, saya kira itu. Jadi ya secara potret pemahaman saja. Minimal saya tahu Anda kira-kira paham yang saya jelaskan, ya dijawab sesuai kemampuan masing-masing. Nanti untuk bahan evaluasi saya, intinya saya ingin semua nanti bisa sampai level praktek kalau bisa ya. Atau minimal suatu saat kalau mau Anda lanjutkan ke skripsi, Anda tidak kesulitan. Saya kira seperti itu, Mbak Lady ya. Ya Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Nanti jangan lupa alamat emailnya. Saya butuh alamat email masing-masing untuk Anda kirimkan di grup. Karena nanti soalnya untuk minggu depan ya, jadwal UTS-nya adalah sesuai jadwal kuliah. Insya Allah tanggal 7 untuk kita kirimkan soalnya lewat email. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Nggak ada. Sudah ya, cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya, oke baik. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf kalau hanya mungkin sebentar ya minimal udah bisa koordinasi untuk persiapan UTS minggu depan ya. Saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Dan sambil kita coba pelajari, jangan lupa Anda coba register di iot.net dan mungkin coba bikin di IoT MKTT panel untuk membuat instannya, untuk membuat koneksinya. Nanti insya Allah setelah UTS kita lanjutkan untuk mengkoneksikan dengan mikronya, supaya Anda semua punya pengalaman untuk menjalankan robot kita, baik lewat darat menggunakan komunikasi serial, maupun lewat udara ya untuk koneksi melalui Cloud Internet of Things. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya.